Ulang dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putu Widianto selaku dosen pengampu mata kuliah penginderaan jarak jauh dan vegetasi lahan. Yang saya hormati Kang Tirta Samudra sebagai asisten dosen penginderaan jarak jauh dan vegetasi lahan dan asisten praktikum Teh Joy Elizabeth. Oke teman-teman semua, di sini kita akan memaparkan atau mempresentasikan hasil analisis kerapatan mangrove Pulau Panaitan menggunakan algoritma FI dan SAPI pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli Kurnia Ramadan. Nama saya Sila Sedelda. Saya Sasha Lazeti. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung ke penjelasan Pulau Panaitan oleh Sila Sedelda. Oke, di sini kelompok kami mengambil Pulau Panaitan. Pulau Panaitan atau sering disebut dengan Pulau Pangeran berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, Pulau Panaitan sendiri memiliki luas mencapai kisaran 1.405 meter persegi. Yang selanjutnya ada pengertian episapi. Episapi adalah dua jenis indeks vegetasi yang digunakan dalam penginderaan jarak jauh untuk mengukur kekerapatan vegetasi di suatu area. Nah, menurut Mahesti T. Umar tahun 2020, EPI adalah indeks vegetasi yang digunakan dalam vegetasi yang padat. Sedangkan SAPI adalah jenis vegetasi yang digunakan dalam vegetasi yang sedang hingga rendah. Untuk rumusnya sendiri, rumus EPI ada 2 kali 5 2,5 dikali band 5 dikurangi band 4 dibagi band 5 ditambah band 4 ditambah 6 dikali band 4 dikurangi 7,5 dikali band 2 ditambah 1. Sedangkan rumus untuk SAPI ada band 5 dikurangi band 4 dibagi band 5 ditambah band 4 ditambah 0,5 dikali 1 ditambah 0,5. Yang selanjutnya ada koreksi radiometrik. Nah, koreksi radiometrik ini adalah koreksi dasar citra yang dilakukan untuk menghilangkan noise yang terdapat pada citra sebagai akibat adanya distorsi oleh posisi cahaya matahari menurut Rahayu dan Chandra tahun 2014. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya teman-teman di sini saya sedikit menambahkan. Jadi untuk koreksi radiometrik sendiri, di sini kita melakukan download terlebih dahulu di Google ya, di website untuk koreksi radiometrik itu sendiri. Jadi kita mendownload datanya dari tahun yang 2020. Sedangkan kita menganalisis dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Otomatis ada perubahan indeks mangrove yang terindikasi di maps ataupun di base map-nya. Nah, di sini kita melakukan digitasi ulang untuk menandai bahwasannya mangrove di tahun-tahun berikutnya itu bertambah. Di sini kita menggunakan band 5, 6, dan 4 untuk komposit bandnya, dan itu tuh jadi nanti akan terlihat bahwasannya si vegetasi mangrove itu bertambah ataupun berkurang. Boleh. Oke, di sini selanjutnya ada peralatan apa saja yang kita gunakan untuk mini project kali ini. Yang pertama tadi sudah disebutkan gitu ya oleh kawan saya, ada data citra satelit di mana ada band 5, 4, dan 6. Terus selanjutnya ada periode pengamatannya. Tadi kita ambil 3 tahun terakhir yaitu 2022, 2023, dan 2024. Terakhir kita menggunakan perangkat lunak yaitu ARGIS. Oke, selanjutnya di sini apa aja sih tujuan mini project kita gitu. Yang pertama ada mengidentifikasi atau menganalisis perubahan luasan mangrove yang terjadi di Pulau Panaitan selama 3 tahun terakhir. Terus juga menggunakan koreksi radiometrik untuk meningkatkan keakuratannya. Dan yang terakhir itu ada menghitung luasan menggunakan indeks FI dan SAPI untuk mendapatkan peta distribusi mangrove. Nah, di sini ada rujukan jurnal yang kita dapat gitu. Kita mau nggak menggunakan 2 rujukan jurnal, cuman karena sama jadi kita pakai 1 di mana nilai min 1 sampai min 0,03 itu mempunyai nilai non vegetasi, dan
min 0,03 sampai 0,15 itu vegetasi yang sangat rendah, 0,15 sampai 0,25 vegetasi rendah, 0,26 sampai 0,35 itu vegetasi sedang, dan 0,36 sampai 1 itu adalah vegetasi yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak. Oke, jadi di sini ada value raster kalkulator yang dihasilkan dari raster kalkulator dari FI tahun 2022, 2023 dan 2024. Di sini juga ada menghasilkan SAFI tahun 2022, 2023 dan 2024. Berikut adalah index value yang dihasilkan dari raster kalkulatornya. Nah, di sini kita menganalisis setiap kelas yang dihasilkan sebelum kita reclassify. Nah, jadi di sini ada beberapa analisis dari tahun ke tahunnya, teman-teman. Ya, pertama itu ada tahun 2022. Kita di sini mengacu kepada rujukan jurnal yang kita ambil sebelumnya, yang dimana 0,12 itu terindikasi sangat rendah di tahun 2022-nya. Lalu untuk kelas kedua itu 0,36 yang terindikasi ataupun klasifikasinya terbilang tinggi. Untuk kelas ketiganya yaitu 0,09 yang yaitu untuk klasifikasinya diidentifikasikan sangat rendah. Terus kelas keempatnya ada 0,27 yaitu sedang, dan kelas kelimanya ada 0,12 yang terindikasi sangat rendah. Untuk di tahun 2023-nya di kelas pertamanya terindikasi sangat rendah dan kelas keduanya tinggi. Untuk kelas ketiganya itu rendah. Untuk nilai-nilainya sendiri bisa dilihat di sini 0,05 itu sangat rendah. Kita mengacu pada rujukan jurnal kembali ya teman-teman di sini. Untuk di 2023-nya 0,12 yang terindikasi sangat rendah. Untuk tahun 2024 di kelas apinya itu untuk kelas pertama itu sangat rendah dengan indeks nilai 0,12. Tahun 2024 di kelas keduanya itu ada sangat rendah juga di 0,09. Untuk kelas ketiganya 0,41 yang terindikasi sangat tinggi. Untuk kelas keempatnya 0,12 yaitu sangat rendah, dan kelas kelimanya 0,12 sangat rendah juga. Bisa dibilang indeks vegetasi di kelas api ini bisa dibilang stabil, dan untuk naik turunnya sendiri mungkin ada ketidakseimbangan dari SAFI sendiri, yang dimana SAFI sendiri ini mengidentifikasi bahwasanya tutupan tanah ataupun tinggi rendahnya si tutupan kanopi isi mangrove sendiri itu akan berpengaruh, dan juga untuk si tinggi rendahnya ini akan dipengaruhi oleh data sekitar satelit yang dialirkan. Untuk kelas FI di sini ada tahun sama seperti identifikasi sebelumnya. Di sini juga kita mengidentifikasi dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2022, 2023, 2024. Untuk tahun 2022 itu memiliki luasan untuk FI-nya 0,12 yaitu terindikasi sangat rendah, dan juga untuk 2022-nya 0,09 sangat rendah juga. Bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk identifikasi ataupun mengidentifikasikan kelas-kelas yang sudah kita buat ataupun kita lakukan analisis sebelumnya dari raster kalkulator dan kita hitung luasannya. Oke, mungkin bisa dilihat ya teman-teman semua, di sini ada diagramnya di mana tadi dijelaskan oleh kawan saya Fadli. Di sini di SAFI sendiri gitu ya mengalami kenaikan di 2022 pada kelas kedua sama kelas keempat gitu. Dan di 2023 ada di kelas kedua dan 2024 di kelas ketiga, dan ini cukup stabil ya teman-teman, sehingga sebenarnya dari kelas kedua pun sama, hanya saja di 2024 mengalami begitu penurunan sangat jauh gitu. Dan di FI sendiri ini bisa dibilang dia naik karena di 2024 itu datanya paling tinggi atau menurun, walaupun hanya ada di kelas ketiga gitu. Di sini bisa dilihat di 2022 dan 2023 dan 2024. Selanjutnya ini untuk contoh dari layout FI tahun 2022, dan yang sampingnya ada untuk contoh layout SAFI tahun 2024. Nah, oke. Dari yang tadi saya tawarkan teman-teman
dan dapat diambil kesimpulan bahwasannya si data ini tuh menunjukkan luasan area vegetasi dalam hektar berdasarkan evidence sapi itu relatif stabil. Kenapa? Karena selama 3 tahun ini tuh dia mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh ataupun kenaikan yang terlalu jauh, dan meskipun terdapat sedikit fluktuasi ini antar tahunnya, perubahan yang terjadi itu balik lagi nggak signifikan gitu, yang mengidentifikasi bahwa kondisi si vegetasi itu keseluruhannya tetap terjaga di Pulau Panaitan ini. Ya, kenapa bisa dibilang sesuai ataupun bisa dibilang stabil juga teman-teman di sini, karena Pulau Panaitan, sebelumnya mau disclaimer dulu, Pulau Panaitan ini merupakan salah satu bagian pulau dari Taman Nasional Ujung Kulon ya. Jadi otomatis pasti si vegetasinya terjaga dengan baik. Jadi di sini tidak terlalu signifikan perubahan setiap tahunnya, karena memang Pulau Panaitan ini salah satu wilayah konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, kalau misalkan ada sedikit penurunan bisa aja itu teridentifikasi mungkin karena ada perubahan cuaca ataupun manusia, dan seperti yang kita tahu di tahun 2023 itu ada situasi El Nino, jadi mungkin itu yang mempengaruhi juga. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil dari pembuatan ataupun analisis dari metode evidence sapi di Pulau Panaitan dari tahun 2022 hingga 2024. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, cuman